Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kisah Qur'ania, kembali lagi di YouTube channel Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin dan Dakwah Kampus IAIN Sultan Amai Gorontalo. Sobat Kisah Qur'ania, di video kali ini kita akan membahas tentang salah satu kisah dalam Al-Quran, yaitu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana kelanjutannya? Simak video berikut ini. Kita mulai dari kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam sendiri dilahirkan di Babilonia, yaitu bagian selatan dari Mesopotamia yang kita kenal sekarang dengan Irak. Saat itu kerajaan Babilonia merupakan sebuah kerajaan besar yang diperintah oleh salah satu raja, yaitu Raja Namrud. Raja Namrud telah memerintah di Babilonia selama 400 tahun. Umurnya yang panjang dan lamanya ia berkuasa di Babilonia membuatnya menjadi orang yang sombong. Oh Sobat Kisah Qur'ania, kita ketahui bersama bahwasanya pada saat Raja Namrud memerintah, Raja Namrud tidak memperbolehkan dilahirkan anak laki-laki karena beliau takut dengan adanya mimpi yang hadir bahwasanya ada anak laki-laki yang akan menghancurkan dan menggulingkannya. Raja Namrud pun membuat sebuah kebijakan untuk membunuh setiap anak laki-laki yang lahir pada masa itu. Tetapi orang tua dari Nabi Ibrahim alaihissalam menyembunyikan Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam sebuah gua. Dan ketika beliau beranjak dewasa, beliau memerhatikan banyak terjadi penyimpangan. Banyak masyarakat yang menyembah berhala, matahari, bintang, dan bulan. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam pun bingung dan termenung, siapakah Tuhan yang harus disembah? Sehingga Nabi Ibrahim pun memiliki ketepatan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim pun terpikir untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunjukkan kemampuannya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta kepada Nabi Ibrahim untuk membunuh 4 ekor burung dan dilumatkan serta disatukan. Kemudian tubuh burung-burung itu dibagi menjadi 4 dan masing-masing bagian diletakkan di atas puncak bukit yang terpisah antara satu sama lain. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk memanggil burung-burung itu, dan atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, burung yang sudah mati dan tubuhnya bercampur itu kembali hidup. Maka hilanglah segenap keraguan-keraguan hati Nabi Ibrahim alaihissalam tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Babilonia terdapat raja, yaitu Raja Namrud yang memerintah dan mengaku sebagai Tuhan. Pada saat itu banyak di wilayah Raja Namrud terdapat berhala-berhala. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam pun menghancurkan berhala-berhala yang berada di wilayah Raja Namrud. Nabi Ibrahim alaihissalam pun meninggalkan salah satu kapak di berhala yang paling besar. Dengan kejadian itu, Nabi Ibrahim dimintakan jawaban oleh Raja Namrud atas hancurnya berhala-berhala yang berada di wilayah Raja Namrud. Lantas Nabi Ibrahim alaihissalam pun mengatakan dengan lancang bahwasanya berhala yang paling besarlah yang menghancurkan berhala-berhala yang lain. Sehingga terjadilah perdebatan antara Raja Namrud dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Raja Namrud memerintahkan pasukannya untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam dengan hidup-hidup. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam pun dibakar di api yang sangat besar. Akan tetapi tentara-tentara Raja Namrud merasa bingung karena Nabi Ibrahim alaihissalam tidak terbakar sedikitpun. Bahkan beliau keluar dalam keadaan sehat dan tidak terluka sedikitpun. Dengan kejadian itu banyak kaum dari Raja Namrud mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga mereka meninggalkan berhala-berhala dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita akan membahas tentang perintah Allah untuk menyembelih anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Bagaimana, apakah Nabi Ibrahim alaihissalam akan menyetujui perintah Allah atau tidak? Kita simak penjelasan berikut dari Kak Albi
Sofian Asadi. Selamat menyaksikan dan tetap stay di video ini. Di sini saya akan melanjutkan kembali penjelasan mengenai kisah Nabi Ibrahim yang sebelumnya juga sudah dijelaskan oleh rekan saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan kisah Nabi Ibrahim mendapat perintah untuk menyembelih anaknya. Jadi Nabi Ibrahim dari pernikahannya dengan Siti Hajar, beliau dikaruniai seorang anak, seorang putra yang bernama Ismail, yang kelak Ismail ini akan ketika dewasa akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala juga sebagai seorang nabi sama seperti ayahnya Nabi Ibrahim. Pada suatu ketika Nabi Ibrahim ini mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih sang anak, yakni Nabi Ismail. Jadi Nabi Ibrahim ini mendapatkan perintah tersebut melalui mimpinya hingga sebanyak 3 kali. Dan pada mimpi ketiga tersebut Nabi Ibrahim bermohon kepada Allah meminta petunjuk mengenai mimpi tersebut. Dan kemudian setelah bermimpi sebanyak 3 kali tersebut, akhirnya Nabi Ibrahim merenungi dan meyakini bahwa mimpi tersebut adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dilaksanakannya. Kemudian dengan hati yang sedih, Nabi Ibrahim tetap menyampaikan perintah dari Allah Subhanahu wa taala tersebut kepada anaknya Ismail untuk menyembelihnya. Dan ini juga kisah ini tersebut terdapat dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102, yang artinya, maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Kemudian Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Quran surah As-Saffat ayat 102. Jadi Nabi Ibrahim kemudian mengikat kaki dan tangan Ismail, mengambil pedang yang tajam dengan kedua tangannya. Kemudian Nabi Ibrahim sempat meneteskan air mata karena begitu sedihnya dia untuk menyembelih sang anak sendiri. Akan tetapi ini karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka harus tetap dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim mengambil pedang untuk menusukkan ke leher Nabi Ismail dan dengan mata terpejam. Dan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, ketika tubuh Ismail digantikan dengan seekor kambing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim hendak menyembelih Nabi Ismail dengan mata terpejam, dengan atas kuasa Allah menggantikan Nabi Ismail dengan kambing. Dan akhirnya Nabi Ismail pun tidak disembelih, akan tetapi diganti oleh kambing tersebut. Dan ini diabadikan dalam surah As-Saffat ayat 103, lanjutan dari surat tadi. Jadi ayat 103 sampai 105 yang menyampaikan hal tersebut sebagai bukti ketaatan Nabi Ibrahim dan keluarganya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kisah ini menjadi sejarah atau asal terjadinya diwajibkan atas kita semua umat Islam dari masa Nabi Muhammad SAW hingga pada zamannya kita ini, diwajibkan untuk berkurban. Jadi sejarahnya itu dari kisah Nabi Ibrahim dan Ismail ini. Kira-kira mungkin seperti itu mengenai kisah perintah Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail. Baik teman-teman, masih dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu tentang hikmah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam adalah orang yang taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah membantah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kecintaan kepada Allah lebih didahulukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dari kecintaan kepada anaknya. Sifat anak yang soleh adalah patuh kepada orang tua seperti patuhnya Nabi Ismail alaihissalam kepada orang tuanya. Kemudian rasa sabar yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam patutnya menjadi hikmah bagi kita semua. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang sabar dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, tabarakallah, telah kita saksikan bersama penjelasan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Selamat bertemu kembali di kisah-kisah selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.